Shalom, salam damai saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sekalian bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Bersamaan 13 Julai 2025, hari Minggu biasa ke-15. Pewartaan firman Tuhan hari ini daripada Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mari bersama mendengar dan merenungkan. Sekali peristiwa, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keldai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sejak akhir-akhir ini kita mendengar dan membaca di media-media tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia, di mana ada negara yang sering berperang sehingga mengorbankan banyak nyawa manusia. Dan yang paling menyedihkan adalah tindakan di luar batasan kemanusiaan dengan seorang abang membunuh adik sendiri. Saudara-saudari, Injil hari ini mengisahkan tentang ajaran atau perbuatan berbelas kasihan dan hasil atau upahnya adalah kehidupan kekal. Banyak agama di dunia ini hanya memfokuskan ajaran mengasihi Allah supaya para pengikutnya dapat memasuki sorga. Akan tetapi Yesus mengajarkan kepada kita tentang harus melakukan dua perkara jika benar-benar mau memperoleh hidup yang kekal, yaitu dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Saudara-saudari, untuk mencapai tindakan itu, kita sekalian memerlukan dorongan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan kasih dengan penuh kerendahan hati, agar kasih kepada Allah itu terlihat dan tercermin melalui kasih kita kepada sesama. Dan kasih itu haruslah suatu perbuatan. Dengan kata lain, bersikap ambil peduli dalam apa jua keadaan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi harus dengan perbuatan yang konkret. Seperti kata Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh itu, mari kita bertindak dan berperilaku seperti orang Samaria yang murah hati itu. Kita bersikap ambil peduli terhadap semua golongan manusia, bermula dari diri sendiri, keluarga, KKD, dan lingkungan masyarakat. Yesus sendiri telah memberikan tauladan dengan merealisasikan kasih Allah kepada manusia melalui pengorbanannya di salib. Semoga kita sekalian pun dapat mencontohinya dengan bersikap ambil peduli selalu. Karena kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.